Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Senin 5 Oktober 2020 dengan tema Menyenangkan Hati Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Kejadian 6 ayat 1-9 berkata demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Tema utama di seputar kisah kehidupan Nuh adalah tentang penghakiman Allah atas kejahatan manusia, dan anugerah keselamatan diberikannya kepada orang benar. Di ayat kelima, Alkitab mencatat Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Allah memeriksa semua manusia di bumi dan menemukan semuanya jahat. Ini membuat Allah murka dan memutuskan untuk melenyapkan mereka semua dari muka bumi, kecuali Nuh, sebab ia mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terjemahan lainnya berkata, Nuh menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan seperti apa yang dijalani Nuh sehingga ia menyenangkan hati Tuhan? Dalam ayat 9 Alkitab mencatat, Nuh adalah seorang yang benar. Hal ini menyatakan statusnya di hadapan Tuhan, bukan berarti Nuh tidak pernah berbuat salah. Sebab seorang dinyatakan benar di hadapan Allah ketika ia mengaku dosa-dosanya dan percaya kepada Tuhan yang menyelamatkannya. Nuh melakukan hal-hal yang benar dalam kehidupannya sebab ia telah dibenarkan di hadapan Allah. Hal itu menyenangkan hati Tuhan sehingga ia meluputkan Nuh dari hukuman yang akan dijatuhkan atas manusia berdosa. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan menyelamatkan orang benar sebab hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Alkitab juga mencatat, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan lain, Nuh berjalan di jalan Tuhan. Nuh hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan atau akrab dengan Tuhan. Dalam Alkitab, kehidupan yang seperti ini sering dihubungkan dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dengan percaya dan taat pada Tuhan, Nuh berjalan di jalan Tuhan dalam persekutuan yang erat sehingga ia menyenangkan hati Tuhan. Apakah Anda ingin hidup menyenangkan hati Tuhan? Pupuklah hati yang percaya penuh kepada Tuhan dan taat pada kehendak-Nya. Saya percaya ada banyak momen dalam hidup Anda yang merupakan kesempatan untuk menumbuhkan sikap percaya dan taat kepada Tuhan. Masihkah Anda ingat beberapa di antaranya? Renungkanlah sejenak. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar, kita menyenangkan hati Tuhan dengan percaya dan taat kepadanya.